Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Pancasila ingin mempresentasikan hasil opini kami yang berjudul Pancasila sebagai kompas moral dalam praktik politik bangsa. Negara Indonesia sebagai entitas yang terdiri dari masyarakat dengan struktur pemerintahan yang terorganisir sangat bergantung pada ideologi sebagai acuan utama dalam merumuskan kebijakan, terutama di tengah era modern yang seringkali menggerus nilai-nilai moral melalui gelombang globalisasi dan juga kemajuan teknologi. Nah, Pancasila bukan sekadar artefak sejarah yang usang, melainkan sistem dan nilai yang terintegrasi harus dihidupkan kembali untuk menangkal degradasi moral di kalangan generasi muda. Sistem ini merupakan kesatuan nilai-nilai yang saling terjalin erat, tidak bisa dipisah-pisahkan atau dipertukarkan urutannya, karena setiap elemennya saling mendukung. Sebagai pedoman, Pancasila berperan krusial dalam memastikan bahwa semua tindakan manusia selaras dengan norma adat istiadat yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum, sehingga menjadi landasan bagi perkembangan etika di masyarakat. Nah, dalam konteks bernegara, sistem ini berfungsi sebagai kompas yang dimana mengarahkan arah hidup warga negaranya. Nah, etika yang berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan hidup baik dan menghindari keburukan, serupa dengan konsep susila, adalah suatu konsep disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana dan mengapa manusia mengikuti ajaran tertentu, serta bagaimana bersikap dan bertanggung jawab berdasarkan landasan moral. Etika juga membahas tentang baik dan buruk, hak serta kewajiban moral atau akhlak yang dianut oleh kelompok masyarakat. Etika bukan ajaran itu sendiri, melainkan sebuah refleksi kritis dan rasional terhadap ajaran moral fakir. Dengan demikian, moralitas dapat dipandang sebagai panduan konkret yang siap diterapkan untuk hidup. Sementara etika adalah pemikiran mendalam tentang panduan tersebut. Keduanya tuh saling memiliki fungsi serupa, yakni memberikan orientasi tentang langkah-langkah hidup yang harus diambil. Etika bertujuan memandu manusia untuk bertindak secara bebas namun akuntabel, di mana setiap keputusan pribadi harus didasarkan pada alasan dan pertimbangan kuat, sehingga siap untuk dipertanggungjawabkan. Etika dibagi menjadi dua kategori. Ada etika umum yang menyelidiki prinsip-prinsip universal yang berlaku untuk semua tindakan manusia, dan ada etika khusus yang menginterpretasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks aspek-aspek kehidupan spesifik. Nah, sementara itu, politik menurut KBBI adalah ilmu yang membahas ketatanegaraan, sistem pemerintahan, juga urusan domestik dan internasional suatu negara. Politik juga mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, bukan individu, serta kegiatan partai politik, militer, dan organisasi kemasyarakatan. Dan dalam perspektif ketatanegaraan, politik merujuk pada mekanisme pemerintahan, dasar-dasar negara, dan juga distribusi kekuasaan. Dalam praktik politik, etika harus menjadi fondasi utama yang membimbing setiap langkah dan keputusan pemimpin serta masyarakat. Politik sejatinya bukanlah arena perebutan kekuasaan semata, melainkan instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tanpa etika politik, mudah berubah menjadi ladang manipulasi dan ambisi pribadi yang akhirnya menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintah. Etika politik berperan sebagai panduan moral yang mengatur perilaku pemimpin, pejabat, dan seluruh warga negara. Etika ini menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan sarana untuk memperkaya diri, dengan nilai-nilai inti seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Namun, dalam realitas, prinsip-prinsip ini seringkali diabaikan. Banyak politisi lebih memprioritaskan citra dan kekuasaan daripada integritas moral. Fenomena seperti politik uang, penyebaran hoaks, dan penyalahgunaan jabatan adalah bukti nyata dari erosi etika di dunia politik yang menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan kehilangan kepercayaan pada pemimpin. Meski demikian, situasi ini bukanlah akhir dari segalanya. Generasi muda dan masyarakat harus membangun kembali kesadaran etika politik melalui pendidikan moral, kewarganegaraan, dan penerapan praktis sehari-hari.
Pemimpin yang etis lahir dari masyarakat yang menghargai kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Etika politik bukanlah tanggung jawab eksklusif elit, melainkan seluruh warga negara. Karena tanpa itu, kebijakan dan praktis pemerintah dapat merugikan masyarakat serta menciptakan ketidakadilan. Etika politik juga terkait erat dengan institusi sosial, hukum, dan struktur politik yang adil sebagai pilar untuk menghasilkan kebijakan yang bermoral. Ketika Pancasila dikaitkan dengan sistem etika, ia memberikan jawaban atas konsepsi dasar kehidupan yang ideal, karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip mendalam tentang bentuk kehidupan yang dianggap baik. Sayangnya, di era reformasi saat ini, hal ini belum sepenuhnya terwujud. Hampir semua organisasi, perkumpulan, dan kelompok menggunakan politik sebagai perisai dan senjata, sehingga politik semakin jauh dari fungsi aslinya dan mengabaikan Pancasila sebagai fondasi negara. Peran Pancasila hampir tidak diperlukan lagi, karena politik yang fasih tidak mengenal hukum dan pengampunan, bahkan membunuh individu yang berbeda pendapat atau menentang ideologi politik yang dianut. Praktik politik seperti ini secara tidak langsung telah mencemari dan menodai Pancasila, di mana paham politik tidak lagi menghormati Pancasila sebagai dasar, pedoman, dan kesetaraan antar individu. Misalnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dilanggar karena paham politik yang salah menjadikan uang sebagai Tuhan untuk meraih tujuan dan kekuasaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab diabaikan karena politik saat ini kehilangan kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Ambisi untuk posisi dan dominasi membuat orang rela melakukan apa saja, termasuk memperkaya diri melalui politik dan kebohongan. Di era sekarang, bangsa Indonesia hampir kehilangan persatuan karena paham politik yang keliru, kepemimpinan yang tidak berdasarkan nurani dan solidaritas, serta ketidakadilan yang merata yang bertentangan dengan sila ketiga hingga kelima. Pemahaman sosial politik yang salah ini menyebabkan penyimpangan dari asas negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga nilai-nilai kebersamaan, sosial, adat istiadat, dan agama ditinggalkan jauh dalam kehidupan politik. Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa dan negara adalah kesatuan nilai yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari masing-masing silanya. Meskipun nilai-nilai individual sila mungkin ditemukan di bangsa lain, makna Pancasila terletak pada integrasi nilai-nilai tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipertukarkan urutan atau posisinya. Pancasila bukan hanya sumber hukum dan peraturan, melainkan juga sumber moralitas, khususnya dalam legitimasi kekuasaan, hukum, dan kebijakan negara. Untuk memahami dan menggali nilai-nilai Pancasila dalam etika politik, semua terangkum dalam kelima sila tersebut, yang harus menjadi kompas moral untuk membantu praktik politik bangsa agar kembali pada lajur yang benar. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Agnia Nurmariska. Saya Namira Ramadanti Iza. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.